menyebut pembangunan ibu kota negara atau IKN Nusantara ke depan akan bermasalah. Hal tersebut disampaikannya lewat YouTube channel Karni Ilyas Club Kamis 22 September 2022. JK mengatakan bahwa proyek pembangunan IKN Nusantara akan bermasalah terkait dana Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi. Alhamdulillah wa syukurillah wa nikmatillah la haula wa la quwata illa billah. Pemirsa, kita jumpa lagi di ruang tayang dibacain berita. Bung kameramen disilahkan. Siap Bung Alfian, ini ada kabar nih atau berita dari Pak Anies Baswedan Bung Alfian yang sebetulnya udah direspon lah oleh beberapa tokoh yang netizen atau penonton Bung Alfian perlu nih respon langsung dari Bung Alfian. Beritanya Bung Alfian dari liputan6.com, judulnya bila jadi presiden Anies pastikan patuhi undang-undang lanjutkan pembangunan IKN. Nah dari judul awalnya bagaimana respon awalnya Bung Alfian? Ya, saya merasa perlu dengar juga isinya. Kadang-kadang judul sebuah berita itu dengan kontennya kadang-kadang harus dipahami dulu. Iya. Karena menurut saya betulkah IKN itu merupakan sebuah keputusan nasional? Iya. Karena menurut hemat saya sebagai orang yang juga aktif dalam pergerakan politik, bahwa disebut-sebut ada 93% anggota DPR RI yang setuju itu. Setuju apa argumentasinya yang jelas? Sementara saya ingin mengatakan apa dulu nih duduk ceritanya. Bang Alfian, memang bagusnya kita langsung tanya langsung nih ke Pak Anies nih, gimana nih maksudnya Pak Anies. Nah tapi Bung Alfian, untuk sesi kali ini saya coba bacakan dari liputan6.com ini Bung Alfian. Yeah. Hal ini disampaikan Anies saat dialog gagasan Partai Demokrat bersama awak media yang sebelumnya diawali dengan menggelar rapat terbatas bersama jajaran DPP Majelis Tinggi Partai di kantor Demokrat. Nih kalimatnya Anies, IKN ini tidak berada di level gagasan saja. IKN ini sudah menjadi undang-undang dan kita semua ketika dilantik untuk tugas apapun itu sumpahnya adalah melaksanakan undang-undang, kata Anies. Terkesan diplomatis, tapi Bung Alfian mungkin bisa melihat bagaimana nih? Ya kalau saya bagus Pak Anies jawab begitu, harus begitulah. Bahwa nanti kalau beliau sudah jadi presiden lalu itu dibatalkan, kenapa tidak? Gitu kan. Karena bukan apa-apa, ini bukan soal main gocek-gocekan, bukan main, karena semua orang tahu secara fisik bahwa yang namanya IKN ini merupakan keberadaan yang tidak bisa dibela secara rasional. Ya betul. Para ahli planologi, ya, ahli pertanahan, para ahli ilmu tata ruang segala macam itu semua mereka senyum-senyum kecil, senyum-senyum ciut, senyum-senyum nggak asik lah, bahwa ternyata memang IKN ini masih menjadi sebuah November beloved, sebuah isapan jempol. Iya. Artinya dia tampakkan kepada publik itu hanya animasi saja. Secara realitas fisik, secara konstruksi fisik itu masih jadi bahan tertawaan, masih jadi bahan dari bahan-bahan lelucon dan bohong. Yang jelas prank. Kalau dibilang prank ya prank ya kan. Artinya intinya IKN ini menurut hemat saya sikap Pak Anies Baswedan betul dan bisa dipahami sebagai sebuah kepatutan seorang pemimpin menjalankan secara elaboratif apa yang pernah menjadi kebijakan sebelumnya. Bahwa kemudian kebijakan tersebut ditinjau kembali itu kan juga hak beliau nanti yang punya hak prerogatif. Saya pikir nggak perlu dilihat secara hak kartu mati. Ini kan bukan firman Allah, ini kan bukan wahyu Allah. Jadi ketentuan-ketentuan yang sifatnya ini masa digelar kembali di DPR, diadakan evaluasi ulang. Yang jelas kita belajar banyak dari negara-negara yang secara sistematis bisa mengunci langkah-langkah Cina kan. Nah, mungkin juga nanti kita juga perlu arahan kan dari Habib Rizik, dari tokoh-tokoh yang berada di Ijtima Ulama. Kan kita juga Pak Anies belum tentu Bung Alfian, belum only one choice kan Bung Alfian. Kita kan apapun kita memilih juga dengan kesepakatan para ulama. Kalau ternyata Pak Anies di ujungnya memang tidak pas, ya kita nggak harus beliau juga gitu. Nah tapi mungkin beliau yang sekarang sedang muncul ke permukaan. Nah Bung Alfian, untuk IKN itu memang terlihat seperti dipaksakan Bung Alfian. Nah apakah pemaksaan sesuatu hal yang tidak logis itu adalah hal yang lumrah Bung Alfian di kalangan atau di negara-negara komunis Bung Alfian?
Ya sebenarnya ini menjadi pertanyaan yang cukup dalam, yang cukup perlu diperhatikan. Dan Bung Kameramen masuk kepada sebuah upaya untuk memahami bahwa memang negara kita secara de facto sudah menjadi negara berhaluan komunis. Itu nggak bisa dibantah dari pola penanganan, cara mensikapi aspirasi masyarakat, cara mengambil keputusan, sikap-sikap yang ditempuh oleh pihak-pihak tertentu dengan otoritas, dengan aksi sepihaknya. Jadi sebenarnya terlalu jelas betul gitu ya. Nah, jadi sekarang kalau soal IKN menurut saya dia akan terbatalkan sendiri gitu Bung Kameramen, karena dia sudah menyelingkuhi alam, menyelingkuhi sebuah kepatutan argumentasi secara sistem tata kelola ruangan. Tata kelola ruang diartikan sebagai sebuah pola pembangunan, dan yang ketiga juga secara sosial. Lebih dari 11.000 ASN atau PNS yang sudah di SK-kan mutasi itu dinyatakan, karena mereka di sana tidur di tenda-tenda. Emang belum ada. Jadi terus terang para pemirsa, kita sedang tidak menghina, kita bukan sedang menghujat. Sekarang yang akan dipindahkan tuh di tahap awal tuh 500.000 loh Bung Kameramen. Yang sudah menerima atau sudah tahu akan pindah ke sana tuh 11.000 orang dalam tahap pertama. Sebuah tragedi rezim yang memang dimulai dengan kardus yang digembok, agak susah dipahami dengan akal sehat. Dan IKN merupakan sebuah permainan yang sangat tidak lucu, dan dia akan batal demi hukum dan batal demi sejarah. Saya tidak melihat ada ungkapan saya yang harus dianggap sebagai hal yang berlebihan, karena memang IKN telah menjadi satu fenomena yang sangat irasional. Iya, Bu Alfian, untuk akhir sesi ini, kalau Bang Refli Harun itu membuat postingan atau di YouTube-nya menyampaikan bahwa kalau Pak Anies melanjutkan IKN, apa bedanya dengan Jokowi? Nah, Bu Alfian, untuk akhir sesi ini, anggaplah kalau bener nih Anies itu emang pengen nih memperjuangkan IKN, apakah kita tetap di Pak Anies, Bu Alfian? Ya, saya pikir kita akan dukung IKN dibangun sebagai ibu kota Nusantara, tapi ibu kota negara Republik Indonesia tetap di Jakarta gitu. Jadi artinya nggak usah ini Bung ngabisin duit dong, Bung Alfian. Tetap ngabisin duit dong. Ya mungkin pembangunannya bisa ditunda sesuai 200 tahun lah. Jadi buat pemirsa, dan saya tidak yakin, karena bagaimanapun kita tahu selama ini Pak Anies Baswedan cukup cerdas dan cukup jeli, dan dia cukup punya kemampuan untuk berada di ranjau-ranjau jebakan Batman segala macam. Tapi benar. Intinya kita dukung Pak Anies Baswedan atau mendukung siapa yang akan kita anggap layak jadi Presiden Republik Indonesia, dalam posisi bahwa dia akan membela rakyat dan seluruh warga tanah air Indonesia, tidak membela Cina, tidak membela Amerika, dan la syarqiyah la gharbiyah, la ilaha illallah, Indonesia Raya, Indonesia kita, merdeka untuk semua, semua merdeka untuk Indonesia Raya. Sekian dibacakan berita pada kesempatan kali ini. Kita jumpa di sesi-sesi berikutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.